Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wardana, NIM 93120429. Sini akan sedikit menjelaskan tentang koperasi dan BMT ditinjau dari hukum Islam. Untuk yang pertama adalah pengertian koperasi. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Bentuk-bentuk koperasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama koperasi primer dan yang kedua adalah koperasi sekunder. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari Baitul Mal. BMT atau Baitul Mal wal Tamlin adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berindikan Bai al-Mal wal Iltanwin dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomis dalam Islam. Dalam koperasi dan BMT terdapat beberapa perbedaan yang dilihat dari berbagai aspek, mulai dari modal penghimpunan dana, penyaluran dana, fungsi sosial, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah koperasi dan BMT dalam hukum Islam. Untuk koperasi, penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum diterima karena pertama, konstitusi meyakini bahwa ada 3 bangun usaha di Indonesia, yaitu koperasi, swasta, dan BUMN. Walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru perekonomian nasional, kedua, sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiprah di mana saja, tidak hanya di koperasi. Dan ketiga, sejak semula koperasi memerlukan kesukarelaan, sedangkan koperasi masih terbatas jangkauannya, sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi. Selain melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat dipertimbangkan melalui kaidah usul fikih, di mana hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraannya bersama melalui prinsip istilah atau al-maslalah. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat, dan jika menyoroti fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat mendemonstrasikan ekonomi, maka prinsip istilah dipenuhi oleh koperasi. Untuk selanjutnya adalah BMT. Pada masa sekarang ini banyak muncul lembaga keuangan Islam yang diantaranya adalah BMT. Dana yang diperoleh tersebut dari sumber-sumber yang halal seperti zakat, infak, dan sedekah. BMT melakukan 3 jenis keuangan yang dijalankan, yaitu muamalah dalam Islam, karena BMT merupakan lembaga keuangan Islam, maka sistemnya hampir mirip dengan perbankan. Nah,
Di samping itu, BMT juga menyediakan 2 penjualan dana yang diantaranya pertama pembiayaan sistem bagi hasil, kedua jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, sedangkan BMT sendiri menjadi wadah untuk mengelola dana sosial seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.